Assalamualaikum anak-anak. Minta maaf baru bisa menyusulkan materi daring bimbingan konseling pada hari ini tanggal 30 November tahun 2022. Baik, Bu Nur akan segera mulai. Untuk materi bimbingan konseling pada hari ini, Bu Nur akan mengambil tema tentang dunia perempuan, yaitu menghindari persaingan tidak sehat antar sesama perempuan dalam pergaulan. Ini dunia kalian ya anak-anak ya. Perlu kita sadari dan perlu kita terbuka untuk membahas ini. Pada dasarnya setiap perempuan itu punya naluri untuk saling menyayangi, untuk saling peduli, tapi tidak menutup kemungkinan dengan berbagai perasaan yang mudah sekali marah, mudah sekali kecewa, mudah sekali sensitif, itu biasanya perempuan itu merasa tersaingi dengan orang-orang yang melebihi dia. Nah, dari situlah perempuan atau cewek itu akan mudah sekali merasa tersaingi jika ada orang yang lebih dari dia, lalu akan muncul perasaan emosi yang tidak bisa terkontrol sehingga muncul perilaku-perilaku yang tidak sehat atau tidak terpuji yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Ya, kita kalau menghadapi seperti itu memang kita bisa berusaha untuk menghindari, apalagi kalau kita dari keluarga yang taat beragama, yang selalu ditanamkan nilai-nilai terpuji bahwa hal yang buruk, hal yang baik, tentu berusaha untuk menghindari semua itu. Namun yang sudah terjebak, yang mungkin tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang beri contoh yang baik, sehingga dia terjebak dengan persaingan yang tidak sehat dan akhirnya dia sendiri yang menanggung akibatnya. Nah, berikut bagaimana cara mengatasi atau menghadapi jika kalian dihadapkan dengan persaingan tidak sehat. Yang pertama, nggak usah pakai cara kotor ya anak-anak. Yakin aja pada kemampuan diri sendiri. Di dunia perempuan itu kita tidak bisa terlepas yang namanya nyinyir ya. Nyinyir, tahu nyinyir? Usil dan suka kepo dan lain-lain, lalu gosip sampai memanipulasi keadaan, adalah berbagai cara kotor yang harus dihindari saat bersaing sama siapapun. Tanpa itu semua kamu bisa kok menjadi orang pemenang. Perlu diingat bahwa penting untuk merasa nyaman dan percaya diri untuk melawan persaingan yang tidak sehat tersebut. Karena perempuan yang sukses adalah mereka yang mampu nyaman dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa harus menghalalkan segala cara yang tidak etis untuk meraih ambisi ya. Yang namanya persaingan itu pasti ada yang pengen diraih, ada yang pengen dimenangkan, dan ada yang pengen disingkirkan. Dia harus lebih dari yang lain. Nah, itu persaingan yang tidak sehat. Boleh kalian ikut perlombaan, boleh kalian ikut perlombaan, pertandingan ya, kompetisi yang sehat, yang ada jurinya, yang ada pedomannya, nanti yang ada apalagi pedoman, juri, dan ketentuan atau sanksi jika ada pelanggaran. Itu boleh kalian ikut. Itu kan dilakukan secara fair gitu loh, terbuka, bahwa kamu salah, kamu kalah karena ini, karena ini, karena ini, kamu menang karena ini, karena ini. Itu harus diterima secara bersama, karena sudah ada kesepakatan dari awal, diberitahukan bahwa yang menang ini memenuhi kriteria ini, yang kalah itu karena melakukan ini. Itu kan sudah ada kesepakatan dari awal. Kamu mau ikut itu karena sudah tahu bahwa nanti jika kalah itu seperti ini, gitulah. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, jangan menjatuhkan, lakukan dengan cara yang fair. Nah, ini tadi hampir sama dengan yang pertama ya. Ada beberapa perempuan yang ketika dia merasa tidak mungkin di dalam keluarganya tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang, itu cenderung dia itu merasa kayak haus kasih sayang. Nah, biasanya anak-anak seperti ini dalam dunia pergaulan tuh pengen memanipulasi keadaan, pengen semua tuh harus perhatian ke dia, mengandalkan segala cara, berusaha menyingkirkan orang-orang jadi pusat perhatian, berusaha untuk memaksa dunia untuk melihat dia, aku loh. Nah, anak-anak atau orang-orang seperti ini biasanya itu akan memunculkan persaingan yang tidak sehat.
Nggak perlu mengikuti langkah orang lain untuk mendapatkan kesuksesan, apalagi kalau caranya sampai menjatuhkan perempuan lain. Kemenanganmu nggak akan berarti kalau harus membuat perempuan lain menderita. Selalu pilih cara dan langkah yang fair, yang terbuka untuk mewujudkan mimpimu. Nggak apa-apa berjalan lambat, yang penting mencapai tujuan dengan baik. Jadi daripada harus terjebak dalam persaingan yang tidak sehat, lebih baik fokus dengan langkah dan caramu sendiri, ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi meskipun kamu itu lambat tapi kamu fokus, insya Allah kamu akan ada waktunya atau ada masanya kamu akan meraih apa yang seharusnya kamu raih, ya. Nggak usah khawatir, karena sampai sekarang Bu Nur tuh yakin bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, walaupun hasilnya itu belum sesuai dengan yang kita harapkan. Pasti ada waktunya kok. Kalau memang sudah Tuhan menghendaki atau Allah menghendaki terjadilah apa yang harus terjadi, ya sudah, itu rezekimu gitu. Nggak mungkin usahamu akan sia-sia, pasti tinggal nunggu kesempatan atau rezekimu akan tiba. Seperti itu anak-anak ya. Lalu selanjutnya nomor 3 yaitu jadilah inspirasi bagi diri sendiri. Terkadang kita itu membutuhkan sosok-sosok yang bisa kita jadikan panutan atau apa namanya istilahnya ya, kita memfollow itu apa istilahnya ya, itu seakan-akan kita tuh butuh sekali orang yang akan menjadi role model atau menjadi contoh bagi perilaku kita, ucapan kita, lalu apalagi hobi kita dan lain-lain. Padahal diri kita tuh sudah punya potensi, tinggal mengembangkan, tinggal kita renungi. Nah, kita itu punya potensi apa yang bisa kita jadikan inspirasi bagi diri kita sendiri. Nah, kita harus memahami diri kita sendiri, anak-anak. Semua orang hebat dan memiliki potensi masing-masing. Jadi kamu nggak akan bisa menyamakan diri dengan orang lain. Capek loh kalau harus menyamakan diri terus dengan orang lain. Padahal kalau kamu percaya dengan kemampuan diri sendiri, kesuksesan akan menghampiri dengan sendirinya. Tak perlu jauh-jauh mencari inspirasi, karena dirimu sendiri inspirasi terbaik yang kamu miliki. Nah, percaya diri, mulai mengenal diri sendiri, bakatku di mana, lalu kelebihanku di mana, kelemahanku di mana. Nah, gitu, dengan begitu kita akan bisa mengontrol diri, ya. Yang keempat adalah pada akhirnya jadikan persaingan sebagai ajang berkembang bersama. Tadi yang Bu Nur sampaikan, ikuti persaingan yang sehat, seperti dalam perlombaan yang ada jurinya, ada pedomannya, ada sanksi untuk pelanggar, untuk yang melanggar, seperti itu. Itu kalian akan tahu kesalahanku di mana, kekuranganku di mana, kenapa aku kalah, kenapa aku menang, itu kalian akan paham. Nah, disitulah kalian akan belajar bersaing secara sehat, ya. Sebenarnya bersaing itu tidak salah asalkan ada pedomannya yang jelas, asalkan dilakukan dengan keterbukaan, asalkan ada pedomannya, ada jurinya, ada sanksinya untuk para pelanggar aturan. Seperti itu ya anak-anak. Ketika kamu terjebak dalam persaingan yang tidak sehat, teman-teman, rasanya jadi musuh dan orang-orang yang harus dikalahkan. Ataupun sebaliknya, orang lain memandangmu sebagai seseorang yang harus dikalahkan. Pasti nggak enak banget tuh. Tetapi hal tersebut dapat kamu hindari dengan menanamkan mindset bahwa kompetisi ini bertujuan untuk menjadikan kalian versi diri yang lebih baik bersama-sama. Seperti itu ya. Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat di antara kaum perempuan, kita harus tahu cara berteman yang sehat, saling menghargai, menyayangi, mendukung, dan toleransi. Hanya beberapa cara yang bisa kita coba terapkan agar tercipta komunitas perempuan yang kuat pula. Jadi pergaulan di masa remaja seperti kalian itu sangat penting, membentuk perilaku kalian, pola pikir kalian, apalagi sehat dan tidak sehatnya mental kalian, ya, terutama untuk ketika berhadapan dengan persaingan sesama perempuan. Oh, masalah sandal aja nggak sama jadi masalah, ya kan anak-anak? Masalah hobi saja berbeda jadi masalah, masalah tas lagi ngetren kalian nggak sama jadi masalah. Pokoknya perempuan tuh serba penuh dengan persaingan, entah kalian terima atau tidak terima, kalian mau menyadari atau tidak menyadari, mengakui atau tidak mengakui, memang seperti itu dunia perempuan. Sampai dulu jujur saja Bu Nur itu lebih suka bergaul dengan kaum laki-laki. Bukan berarti Bu Nur mau jadi laki-laki, bukan. Bu Nur tuh lebih enjoy di tengah para kaum
Adam di berbagai organisasi. Kenapa? Karena mereka tuh orang yang fair, terbuka, tidak main di belakang, nggak ngerasani di belakang gitu. Apa-apa disampaikan di depan, terbuka, lalu fair, lalu sportif, itu lebih cocok. Tapi walau bagaimanapun sebagai perempuan ya harus memahami bahwa memang perempuan ya mau nggak mau harus memahami dunia perempuan seperti itu. Tapi jangan sampai terjebak dengan kelemahan kaum perempuan yang cenderung tidak bisa atau belum bisa menerima kenyataan. Seperti itu ya anak-anak ya. Hanya itu yang bisa Bu Nur sampaikan untuk materi daring bimbingan konseling pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan karena kurang fokusnya Bu Nur, banyak sekali yang harus diurusi. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa tersampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa menghindari persaingan yang tidak sehat dengan bekal yang Bu Nur sampaikan tadi. Tolong diambil positifnya, dibuang negatifnya, tetap semangat untuk merintis masa depan. Doa terbaik untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.